Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang akan saya lakukan terkait OJL 1 dan 2 yang sudah saya lakukan sebelumnya. Penerapannya pada 7 jurus BK Hebat. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, untuk materi inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dimulai. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin di sini saya berbagi praktik baik. Jadi sebelumnya saya di akhir September kemarin mengikuti kegiatan BIMTEK terkait dari 7 jurus BK Hebat. Nah, ini diterapkan kepada guru-guru BK dari perwakilan setiap sekolah, khususnya di Kepri yang diselenggarakan oleh BGTK Kepri, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya, jadi kami ada praktiknya yaitu OJL tadi, on job learning, itu dilakukan selama 1 bulan dari tanggal 1 Oktober hingga akhir Oktober ya, 30 apa 31 ya, saya lupa, seperti itu. Nah, untuk materi yang akan dibahas itu materi terkait apa yang saya berikan kepada anak-anak sebelumnya seperti itu. Jadi totalnya ada 4 OJL yang harus saya lakukan. Saya sudah melakukan kegiatan OJL setiap minggunya. OJL pertama sudah saya lakukan kepada siswa terkait jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Kemudian di minggu kedua saya memberikan OJL terkait jurus kedua yaitu kelola emosi. Nah, untuk yang selanjutnya 3 dan 4 yaitu berupa praktik baik yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua, terkhusus juga Bapak Ibu guru non BK seperti itu. Jadi saya mohon izin di sini Bapak Ibu tidak ada bermaksud menggurui, seperti itu mohon koreksinya jika saya ada kesalahan. Baik, kita lanjut. Nah, mungkin lebih baik kita sedikit ice breaking ya Bapak Ibu ya. Boleh berdiri sebentar? Boleh. Jadi Oke, silakan Bapak Ibu. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, boleh duduk kembali Bapak Ibu, terima kasih. Jadi inilah jingle dari
7 jurus BK hebat. Dimana tadi ada disebutkan bahwa ada 7, yaitu kenali potensi, kelola emosi, sampai ke jurus terakhir yaitu menata situasi. Nah, ini terkait jurus-jurusnya dari kenali potensi, kelola emosi, ada tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, kalau dari yang saya dapatkan ketika BIMTEK kemarin, untuk yang warna biru ini bisa kita lebih menerapkannya kepada murid. Tapi kalau yang oranye ini yang di bawah bangunan kolaborasi dan menata situasi, ini bisa diantar sekolah sesama guru bagaimana cara kita menerapkannya seperti itu. Baik, ini saya akan jelaskan secara ringkasnya aja terkait 7 jurus BK hebat tadi. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait hasil refleksi dari implementasi OJL 1 dan 2 yang sudah saya laksanakan. Baik, dari yang pertama, jurus kenali potensi. Berarti sebelum membantu siswa, kita perlu mengetahui dulu kekuatan, minat, bakat mereka. Dengan mengenali potensi siswa, guru bisa menyesuaikan pendekatan kepada tiap siswa secara lebih tepat. Jadi ya pada dasarnya kita ketahui setiap individu adalah sosok yang unik ya Bapak Ibu, apalagi siswa kita dengan karakteristik dan keanekaragaman sifat, kepribadian mereka, potensinya seperti itu. Jadi di sini banyak hal yang dapat kita lakukan. Biasanya juga mungkin ya pada guru mapel kalau sebelum mulai pelajaran ada asesmen juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tadi terhadap materi yang Bapak Ibu berikan nanti. Lalu yang kedua, jurus kelola emosi. Tidak hanya mengajari materi akademik, tapi juga membantu siswa mengerti dan mengatur emosi mereka. Seperti rasa marah, kecewa, takut, ataupun stres. Nah, marak terjadi juga bagaimana di situasi saat ini, apalagi peserta didik kita juga masuk ke ranah yang namanya anak remaja seperti itu, yang sedang labil-labilnya, yang masih tahap transisi, kemudian juga butuh validasi seperti itu kan. Terkadang mereka tahu seperti itu emosi apa yang mereka keluarkan, tapi kekurangannya tidak semua anak paham bagaimana cara untuk mengelola emosi mereka. Kemudian jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, resiliensi ini adalah daya lenting atau daya tahan yang dimana kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau tantangan. Jurus ini menekankan agar siswa tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang cepat sekali menyerahnya ya. Diberikan tugas sedikit, ada aja alasannya seperti itu. Jadi saya juga sering mendengar anak-anak dengan keluhan mereka masing-masing. Apalagi kalau ditumbuhkan resiliensi ini juga terjadinya juga maraknya kasus pembulian seperti itu. Jadi lemahnya daya tahan yang mereka ada di dalam diri mereka seperti itu. Jadi rentan yang namanya dibully, lemah seperti itu kan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Nah, di konsistensi ini berarti kan bagaimana siswa tadi juga harus konsisten terhadap apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, terutama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penting bagi siswa membangun kebiasaan baik secara rutin, belajar secara teratur, menjaga waktu, disiplin karena hasil besar datang dari usaha yang konsisten. Nah, kalau kita lihat dari hal ini, dari kasus untuk jaga konsistensi biasanya pada kasus apa ya Bapak Ibu? Untuk jaga konsistensi yang sering terjadi mungkin di anak-anak. Iya, datang tepat waktu. Masalahnya sekarang terlambat ya Bapak Ibu ya. Kalau pagi banyak sekali anak-anak, adalah beberapa orang yang datangnya jam 7 lewat atau tidak sesuai jadwal. Jadi kurangnya disiplin dari mereka. Dengan berbagai alasan yang mereka miliki juga, kebanyakan yaitu tadi lambat bangun. Berarti kurangnya manajemen waktu ketika mereka hendak tidur, terlalu banyak main game dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan mereka tidak konsisten terhadap apa yang seharusnya dapat mereka lakukan. Nah, yang kelima, jalin koneksi. Ini
berkaitan dengan hubungan baik antara guru ke siswa, siswa dengan teman, dan juga orang tua sangat penting. Jurus ini mengajak untuk membangun komunikasi yang terbuka dan empatik. Kalau yang saya pelajari kemarin, ini jalan koneksi menitik beratkan, kalau dalam BK ya Bapak Ibu, itu yang namanya proses konseling, seperti itu. Bagaimana membangun hubungan dengan dengan siswa tadi, bagaimana caranya supaya mereka dapat mencurahkan isi hati mereka, seperti itu. Kemudian yang keenam, bangun kolaborasi. Nah, semua proses yang dilakukan untuk membantu perkembangan murid secara optimal juga bukan hanya tanggung jawab satu guru saja. Jadi misalnya bukan hanya tanggung jawab, anggaplah satu anak bermasalah hanya tanggung jawab wali kelas seperti itu kan, atau tanggung jawab seorang guru BK. Namun kita juga butuh yang namanya kolaborasi. Tapi tentu juga diperlukan kerjasama yang melibatkan orang tua, sekolah, dan komunitas lainnya. Terkadang banyak sekali hambatan-hambatan yang kita dapatkan di bangun kolaborasi ini. Misalnya saat memproses anak, adanya orang tua yang kesulitan menyesuaikan jadwal untuk datang ke sekolah, seperti itu. Nah, yang terakhir, jurus menata situasi. Ini terkait dengan sarana prasarana sekolah, lingkungan sekolah dan kelas harus nyaman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dan berkembang dengan baik secara fisik maupun psikologis. Kalau sekarang dengan konsep pembelajaran deep learning yang Bapak Ibu, kalau tidak salah saya aman, nyaman, dan menggembirakan ya, seperti itu. Jadi dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, bagaimana kita membuat siswa tadi merasa aman juga di dalam kelas, belajar juga lebih kondusif, seperti itu. Jadi secara nggak langsung, 7 jurus ini memaknai kita adalah seorang pendekar Bapak Ibu. Pendekar yang sedang mempelajari jurus-jurus hebat untuk kita dapat membantu siswa tadi berkembang secara optimal. Apalagi sekarang ada yang namanya guru wali ya, seperti itu. Jadi paling tidak apa yang dapat saya bagikan semoga nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin menanggapi seperti itu Bapak Ibu? Kita lanjut saja. Oke. Saya ambil dari LMS dan ini juga yang saya dapat ketika pelatihan kemarin seperti itu. Nah, saya kemarin di minggu pertama Oktober saya menjelaskan dan menerapkan kepada peserta didik terkait jurus pertama yaitu kenali potensi. Jadi saya dapatkan di sini. Nah, yang saya pelajari adalah ada yang namanya model pembelajaran yaitu namanya ARKA Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru mengetahuinya atau ada yang sudah tahu sebelumnya. Jadi kami diajarkan dengan konsep ARKA. Yang pertama dimulai dengan aktivitas, adanya refleksi, setelah itu adanya konsep atau materi yang kita masukkan, yang kita berikan kepada peserta didik. Lalu yang terakhir adalah tahap aplikasi. Nah, kalau yang tertera di sini ini hanya ini yang diberikan dari materi BIMTEK seperti itu. Tapi kalau pelaksanaannya di kelas itu menyesuaikan kembali kepada kita. Mau memberikannya seperti apa? Contoh, saya waktu penerapan OJL 1 itu, aktivitas yang saya lakukan yang pertama sama yang asesmen ini. Jadi karena kenali potensi, saya ingin tahu dulu seperti itu. Sejauh mana peserta didik tadi memahami dirinya. Jadi saya mulai dengan yang namanya mengenali kelebihan dan kekurangan. Jadi saya minta dengan anak-anak untuk menyebutkan 5 saja kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, setelah dipraktikkan, setelah mereka menulis, ternyata mereka menemukan kesulitan memahami aku lebihnya di mana ya, seperti itu. Setelah digali lagi, mereka pikirkan lagi, mereka tuliskan, kendalanya itu kalau tidak saya di bagian kelebihan. Kelebihan mereka sulit, apa ya kelebihan saya ya Bu, seperti itu. Tapi kalau kekurangan mereka lebih mudah. Oh, saya kurangnya ini, saya nggak bisa di matematika misalnya, saya kurang senang di dunia musik, seperti itu. Mereka mudah menjelaskannya. Tapi kalau di bagian kelebihan ada kendala di mereka. Jadi ketika lembar, saya kan membagikan lembar refleks, membagikan lembar kelebihan kekurangan. Kita ambil contoh di sini. Nah, ini yang saya berikan kepada peserta didik.
waktu OJL kemarin. Nah, ini contoh yang mereka lakukan. Ya, saking bingungnya mereka dengan kelebihan. Jadi apapun ditulis mereka seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan asesmen baik tes ataupun non-tes, kita lakukan dulu yang sederhana nih, aktivitas awal. Seperti kita memberikan pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya, menurutnya kelebihan dia ini adalah saya bisa masang selang gas. Itu kelebihan bagi dia seperti itu. Saya bisa masak, saya bisa cantik, saya bisa make up, people pleaser, dan penyabar seperti itu. Iya, jadi ini hal sederhananya dulu Bapak Ibu. Jadi saya membaca hasil-hasil dan mereka itu unik-unik sekali apa yang mereka berikan. Kalau kekurangan nih lancar sekali mereka berikan. Saya kurang disiplin, sadar dia kalau dia kurang disiplin. Saya pelupa, saya nggak bisa berenang, saya terlalu cemas dan belum bisa memanajemen waktu. Ada lagi contoh lain. Nah, ini lagi. Yang saya ambil 2 contoh aja. Nah, yang ini menuliskan disiplinnya. Saya kan belajar hal baru, saya rajin, bisa bawa motor sebuah kelebihan bagi dia, seperti itu. Yang kelima, bisa perkalian Bapak Ibu, itu suatu hal yang membanggakan untuk dia. Waktu itu saya tanya juga. Iya, nah yang kekurangan, yang pertama dia sulit mengatakan tidak, berarti dia belum bisa yang namanya asertif, nggak enakan berarti orangnya. Iya, mudah cemas, terlalu pemilih dalam mengambil keputusan, susah mengatur waktu, tidak suka main alat musik. Jadi inilah pendapat dari mereka masing-masing. Dan ini ketika saya terapkan hanya kelebihan dan kekurangan saja, itu butuh waktu sekitar berapa menit ya, saya lupa, 20 atau 15 menit. 20 kalau nggak salah. Jadi lama sekali ketika saya amati satu persatu, kenapa, nah apa kesulitannya? Saya bingung Bu, saya lebihnya apa? Kayaknya banyak kurangnya seperti itu. Iya. Oke. Nah, balik ke materi tadi. Kemudian di sini, nah, kenapa saya bilang mengatakan pendekar? Nah, seperti inilah kalimat pembukanya ketika saya di BIMTEK kemarin. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Seperti itu. Jadi kita ini pendekar Bapak Ibu, mempelajari jurus-jurus yang akan kita terapkan dengan murid tadi. Nah, kalau dari hasil BIMTEK kemarin itu langsung kepada simulasi asesmennya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar terkait asesmen Aku Pintar ataupun karir inklusi. Kalau yang Aku Pintar ini, nah setelah tadi yang kelebihan kekurangan, saya terapkan juga dengan siswa tadi setelah mereka tahu hal sederhana, saya terapkan di bagian simulasi asesmen ini. Kemarin saya menerapkannya di kelas 11. Jadi kan saya juga ingin melihat kecocokan mereka, apakah menu pilihan atau kelas yang mereka jalani saat ini sudah sesuai dengan kepribadian mereka, sesuai dengan apa yang potensi mereka tadi atau tidak. Jadi saya berikanlah tes Aku Pintar. Jadi di tes Aku Pintar ini banyak sekali tes-tes, yaitu ada tes gaya belajar, tes kemampuan, tes penjurusan seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sambil buka atau searching di Google, klik saja nanti Aku Pintar, nanti ada websitenya di situ. Jadi saya melakukan simulasi asesmen. Nah, setelah aktivitas tadi, saya memberikan asesmen non-tes tadi bersifat ini. Nah, ini dari salah satu anak ketika mereka sudah melaksanakan atau sudah melakukan mengerjakan soal di Aku Pintar tadi. Yang pertama, ini dia mendapatkan hasil yaitu investigate. Nah, yang saya gunakan ini adalah tes Riastek namanya Bapak Ibu, atau dari teori Holland seperti itu. Di sini menganalisis dari 6 tipe kepribadian. Nah, untuk selanjutnya, nah yang ini dia investigatif.
Kalau investigatif adalah pengamat yang baik dan suka mencari pemecahan masalah, konsep abstrak, teoritis, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mengerjakan, didapatlah hasil. Nah, ada beberapa anak yang saya temukan itu merasa hasilnya tidak sesuai. Dia bilang seperti itu. Nah, ketika saya tanya lagi, kenapa hasil tidak sesuai? Tentu kalau kita lihat hasil sesuai atau tidaknya itu kan kembali ke anak tadi, seberapa serius dia mengerjakan tes tersebut. Contohnya ketika kita kan juga ada kerjasama dengan BINUS University, Bapak Ibu, yang kita lakukan yang namanya talent mapping di kelas 10 biasanya seperti itu. Nah, itu kan juga tes yang diberikan juga bukan hanya satu. Banyak seperti itu, ada 13 jenis waktu itu yang diberikan. Nah, yang BINUS kemarin itu kerjasama dengan Rencanamu, dengan mendeteksi kepribadian, potensi karir, dan lain sebagainya. Yang itu juga memiliki kendala yang sama, ada yang merasa tidak sesuai. Setelah digali lagi lebih dalam, alasannya apa, kenapa tidak sesuai? Nah, hambatan dari kenali potensi yang saya lakukan ini adalah kurangnya atau minimnya budaya literasi seperti itu. Di awal mereka rajin nih membaca soal tadi, tapi udah semakin akhir mereka mulai bosan, mulai jenuh, jadi akhirnya sembarang dijawab mereka. Itulah kenapa ketika hasilnya keluar tidak sesuai. Berbeda dengan anak-anak yang dia serius mengerjakan soal tersebut. Kemudian setelah hasil tes ini saya berikan refleksi sesuai dengan metode ARKA-nya tadi. Untuk yang pertama, saya menanyakan terkait 3 poin pertanyaan adalah apa hasil asesmen yang kamu dapatkan? Ternyata dia mendapatkan S, yaitu sosial. Apakah kamu merasa hasil tersebut sesuai dengan kepribadian dan kebiasaanmu? Kenapa? Ya karena saya orang cenderung lebih suka sosial. Jadi dia mengakui hal tersebut memang benar, hasil tesnya adalah menggambarkan diri dia sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil tersebut membantumu dalam memilih perencanaan karir? Dengan jawaban cukup terbantu, saya lebih memahami saya harus bekerja dalam suatu tim dibandingkan sendiri. Jadi dia menurut dia dengan dia berinteraksi atau bekerja sama tim dengan teman-temannya itu lebih membantu dia mungkin lebih cepat mengerjakan suatu hal. Oke, Bapak Ibu, di bagian sini boleh di bagian ini ada sedikit video singkat. Boleh kita lihat, kita amati ada 2 anak kembar. Oke, gimana jelas videonya Bapak Ibu? Kira-kira apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Boleh? Kenapa ya? Anak-anaknya kenapa Bapak Ibu? Gemes, lucu. Kira-kira tindakan apa? Yang ada nggak perbedaan tindakan dari anak yang pertama dan kedua? Ada. Oke, kalau kita lihat ya Bapak Ibu dari awal videonya, ada 2 anak nih. Kita lihat dia kembar. Kemudian, nah yang satu ini diam, tapi sebenarnya kalau kita amati mungkin dia juga sedang mengamati. Tapi kalau yang 2, yang satu lagi yang sebelah kiri, dia mulai langsung meraba, mencoba. Nggak bisa seperti itu. Nah ini diam, bukan berarti diam-diam aja. Ternyata dia sambil mikir gimana caranya untuk keluar. Iya. Yang anak yang kedua gagal nih setelah apa yang dilakukan dan dia mencontoh. Jadi terkadang tipikal dari anak-anak ini, terkadang kan ada juga ya di anak-anak kita seperti itu, di murid-murid. Misalnya kalau kawannya sudah maju duluan, dia baru ada keberanian, baru bisa menimbulkan yang namanya mungkin mengeluarkan potensi dia seperti itu. Misalnya kalau kita pancing, ayo anak, ini apa jawabannya? Satu orang sudah mulai mengangkat tangan, berbicara, barulah terpancing yang lain. Jadi ada yang modelnya yang namanya yang kedua seperti itu, seperti dia mencontoh dulu. Harus ada yang mulai duluan seperti itu. Terkadang
Ya itulah yang terjadi. Makanya kenapa disebut anak-anak tadi juga termasuk juga karakter yang unik seperti itu, dengan cara mereka masing-masing, dengan bagaimana mereka menyelesaikan dari problem solving mereka sendiri, seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Anggap saja ini seorang guru dan murid-muridnya. Ya, ada monyet, ada penguin, gajah, ada ikan, ada apa tuh? Anjing laut apa singa laut ya? Singa laut sepertinya. Dan itu ada serigala mungkin. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Jadi maknanya Bapak ini meminta, gurunya meminta bahwa setiap orang harus mengerjakan dengan satu ujian atau satu tes yang sama seperti itu. Jadi menurut Bapak ini adalah adil untuk semuanya. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal seperti ini? Apakah bisa adil untuk mereka? Iya. Kira-kira yang paling bisa memanjat pohon? Iya, tentu monyet ya Bapak Ibu ya. Dia sudah terbiasa. Kemudian kira-kira yang paling sulit, ada kendala untuk memanjat pohon. Iya, karena berbeda. Nah, seperti itulah penerapannya ketika kita memberikan, kalau kami di BK ada namanya layanan klasikal, sama seperti Bapak Ibu memberikan materi di kelas. Jadi bayangannya seperti itu. Penerapannya di mana? Nah, di sini Bapak Ibu, tradisional dan terdiferensiasi. Apalagi kita juga sudah lama ya mempelajari terkait pembelajaran yang berkaitan dengan diferensiasi, adanya penyesuaian karakteristik ataupun potensi dari anak-anak tadi. Bisa dilihat dari gaya belajar contohnya, yang visual, yang auditori, ataupun yang kinestetik. Kalau kita ambil satu contoh, tradisional ini satu cara untuk semua murid. Nah, kalau terdiferensiasi banyak cara sesuai minat dan bakat. Kalau kita lihat dari aspek kontennya, apa yang dipelajari murid? Murid yang memiliki literasi tinggi diberikan teks analisis, murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Jadi adanya keragaman seperti itu. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini terkait gaya belajar. Asesmen ini juga bisa diberikan ketika di awal aktivitas tadi, tergantung sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, ini terkait riasek yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Realistik, yang berkaitan dengan alat, yang suka di bidang pertukangan, biasanya ini anak-anak teknik. Terus yang kedua, investigatif, analitis, dan intelektual. Contoh profesinya dia keilmuan, dokter, analisis data, seperti itu. Yang ketiga, ada artistik yang berkaitan dengan dunia seni, kreativitas, dan imajinasi yang lebih condong untuk anak-anak yang bertipikal atau seseorang yang imajinatif. Yang keempat, sosial, peduli, komunikatif. Ini contohnya profesinya adalah guru, konselor, perawat, psikolog, dan pekerja sosial. Yang kelima ada enterprising, yaitu sosok pemimpin, persuasif. Dia contoh profesinya pengusaha, marketing, manajer, pengacara. Yang keenam, konvensional, terstruktur, teliti, yang dengan contoh akuntan, administrasi. Jadi ketika saya berikan kemarin, setelah saya lihat lagi hasilnya, secara garis besar, kalau di anak kelas 11-8 itu dengan hasil sosial dan investigatif seperti itu. Kalau kita lihat dari menu mata pelajarannya, saya anggap itu masih sesuai Bapak Ibu, masih sesuai dengan minat mereka. Oke, untuk jurus pertama sudah selesai. Kita lanjut ke jurus kedua. Jadi yang pertama hanya berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui pengetahuan awal kita terkait karakteristik, potensi, minat, sifat anak-anak tadi seperti apa. Baik, untuk jurus kedua, ini mengenai kelola emosi. Nah, pada ARKA ini, kalau yang saya terapkan di OJL kedua, untuk ini saya menyamakan aktivitasnya. Saya membagikan lembar kertas kosong yang masih mulus, masih bersih, masih putih seperti itu. Nah, nanti saya bacakan sebuah alur atau skenario cerita yang mereka bayangkan seolah-olah itu mereka berada di posisi tersebut.
Kemudian nanti saya berikan refleksi, saya bagikan kertas refleksinya untuk mereka. Oke, nah di sini saya juga ingin mencobanya, sama-sama kita coba. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Kali ini kita berada di Padepokan yang berada di Gunung Merapi ya Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membagikan kertas putih ini. Ini saya terapkan juga dengan anak-anak. Izin Ibu. Ya izin Pak. Oke, jadi di sini saya juga akan membacakan cerita berdasarkan hasil dari PowerPoint ini juga. Silakan Bapak Ibu membayangkan ketika saya membacakan cerita tersebut. Aturan mainnya yang pertama, setiap peserta menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi kertas putih ini kita membayangkan adalah emosi Bapak Ibu. Yang kedua, saya sebagai fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Jadi ada naskah ceritanya nanti. Yang ketiga, peserta diminta merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap saja. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas Bapak Ibu. Dan jika merasa marah, bahkan kertas bisa sampai disobek. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, paham. Kita mulai ya. Iya, benar. Oke, skenario-nya saya bacakan. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Kemudian, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, maaf Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Hilang nih kertasnya, bahan ajarnya hilang. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan aktivitas mengajar seadanya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan, kertasnya nggak ada, bahan ajarnya hilang. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Nah, lalu di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Bahan ajar tinggal, anak pun tidak memperhatikan, seperti itu. Kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Oke, ternyata ada alasan di balik Andi terlambat tadi Bapak Ibu. Selanjutnya, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya."
Bu Guru, Pak Guru pun melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dicari-cari. Jadi walinya si Andi menemukan bahan ajar dari Bapak Ibu. Andi dan pamannya pun berpamitan. Lalu Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan yang telah disiapkan, kemudian pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah ronyok kertasnya? Sedikit. Atau ada yang masih sangat mulus? Seperti ya, mulus ya. Biasanya berarti Bapak Ibu ya. Ya, jadi ketika BIMTEK kemarin saya sedikit meronyokkannya. Kenapa? Karena saya pernah mengalami hal tersebut, yaitu ketinggalan bahan media tadi. Jadi ketika adanya skenario ini ya, saya juga membayangkan, oh kemarin saya juga pernah seperti ini. Seperti itu. Saya sedikit meronyokkan. Bahkan ketika BIMTEK kemarin ada yang sampai koyak Bapak Ibu, ada yang sampai robek. Saya juga nggak tahu emosi yang dilampiaskan oleh Bapak Ibu guru BK yang lain di sana. Nah, dari skenario tadi, di sini kita akan diskusi dan gali makna. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang? Boleh diangkat Bapak Ibu? Oke, dominan masih mulus semua. Baik, diturunkan lagi, terima kasih. 2, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tidak. Yang ketiga, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Gimana Bapak Ibu? Iya. Membayangkan kertas itu adalah murid kita ya. Bagaimana cara kita meluapkan emosi tadi. Jadi, iya. Di sini juga secara nggak langsung kita juga melatih dan mengelola emosi kita sendiri. Jadi sebelum kita mengajarkan hal tersebut ke murid, juga kita terapkan dulu ya Bapak Ibu ke diri kita. Walaupun saya juga pahami bagaimana karakteristik anak-anak sekarang. Oke. Nah, ini penerapannya juga berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Mungkin yang kemarin PPG ataupun sedang PPG, nah kami juga diberikan materi seperti ini. Jadi dalam pembelajaran sosial emosional itu ada 5 komponen. Dari yang self-awareness, menyadari diri, menyadari terkait emosi mereka, self-management terkait mengelola diri, bagaimana cara mengelola emosi tadi, kemudian responsible decision making itu terkait bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab, berkaitan dengan tindakan yang mereka lakukan. Kemudian relationship skill dan social awareness. Dari terampil berelasi dan bagaimana cara mereka peduli terhadap lingkungan sosial mereka dan cara mereka mempertahankan hubungan sosialnya. Jadi dari mulai mengelola emosi sampai mereka mempertahankan hubungan, nah itulah yang akan diterapkan nantinya. Nah ini bagian dari self awareness Bapak Ibu, mengenali peta emosi. Jadi di sini ada lingkaran yang berisi terkait emosi-emosi. Mungkin jenis-jenis emosi yang kita ketahui yaitu tadi ya, ada senang, sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Rasa takut, bahkan hingga ke rasa marah. Kalau kita amati bahwa di sini kan ada 2 bentuk jadinya. Bagaimana terkait emosi yang positif dan ada juga dari sisi yaitu emosi negatif. Nah, ini terkait mengenali peta emosi tadi masih berkaitan dengan self management dari yang kita kenali sampai kita mulai masuk ke tahap mengelola diri. Jadi dari sini kita membayangkan bahwa otak manusia itu terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah neokortex, yang kedua adalah limbik, dan yang ketiga adalah reptil. Mungkin di sini akan terasa asing bagi telinga kita terkait istilah-istilah ini. Saya akan jelaskan, kalau kita posisikan dalam bentuk jempol di dalam, 4 jarinya berada di luar. Di sini ada istilah dengan nama name it dan tame it. Mari ayo kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita, kita bisa jadi pengendali. Jadi neokortex ini berfungsi sebagai otak untuk berpikir.
Kemudian limbic brain itu adalah otak yang berkaitan dengan kelola emosinya, berkaitan dengan emosi dan perasaan. Nah, reptilian brain itu adalah insting yang namanya otak dinosaurus. Jadi telapak ini adalah dinosaurus. Seperti itu. Nah, kalau dalam posisi yang seperti ini, maka neokortex akan berfungsi sebagai pawangnya Bapak Ibu. Berarti dalam posisi ini adalah posisi yang aman. Dalam artian bisa mengendalikan ataupun mengelola dalam suatu permasalahan misalnya. Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, dan penuh pertimbangan. Karena yang menguasai adalah pikiran kita. Kita dapat berpikir secara rasional. Jika pawang kehilangan kendali, maka jika neokortex tadi lepas dan terbuka, yang tersisa di sini tinggal dari otak, limbik, dan reptil. Seperti itu. Nah, ini disyaratkan dengan bunglon seperti itu. Maka bunglon yang mengambil alih kendali karena yang neokortex tadi sudah lepas. Perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, maka jika terlepas nih Bapak Ibu, nah, sosok dinosaurus inilah yang dikatakan otak dari reptilian brain seperti itu. Maka dinosaurus yang pegang kendali, reptilian brain ini modenya hanya tempur atau kabur. Makanya kenapa jangan kita biarkan dinosaurus di dalam diri kita ini lepas seperti itu. Karena ini masih masuk ke arah yang kurang baik. Jadi kalau dalam posisi seperti ini kita dapat mengendalikan, tapi kalau sudah terlepas semua, maka kita sudah tidak bisa mengendalikannya. Maka dinosauruslah yang keluar. Seperti itu, emosi negatif mungkin yang akan dikeluarkan. Jika mode ini aktif, maka bunglon yang berfungsi sebagai empati tadi, pawang terkait dengan logika, otomatis ya mati. Seperti itu Bapak Ibu. Dinosauruslah yang keluar, reaksinya seperti itu. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita lihat di sini ada dinosaurus versus dinosaurus. Kamu ya, mana bapak kamu? Bagaimana ibu? Oh pantas gak bener bapak kamu terus ngomong gitu. Udah diam kamu. Nanti kamu. Oke. Mama. Tolong ya. Oke, ini terjadi di salah satu sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dimulai dari anak ini terlambat memicu dinosaurus dari guru ini untuk keluar seperti itu. Ketika pikiran tadi tidak rasional, yang kita pikirkan mungkin hanya marah-marah karena kesal seperti itu. Mungkin kalau kita kaitkan dengan skenario tadi, nah itu bisa memicu untuk otak reptil tadi menguasai kita seperti itu. Jadi yang ditumbuhkan kalau otak reptilian brain ketemu yang reptilian brain ya seperti itu hasilnya. Tidak ada hasil yang baik. Perpecahan, permusuhan, perkelahian, ya itu tadi adu mulut seperti itu. Tidak ada yang mau kalah dan tidak semuanya itu pasti tentunya ingin merasa lebih dominan. Tapi lebih berbeda jika kita ambil contoh, ini pawang bertemu dinosaurus. Kita lihat anak kecil ini, kira-kira yang jadi pawang yang mana? Ya, anak yang besar. Iya. Ya, dia membantu adiknya yang sedang mengeluarkan amarahnya tadi. Lebih dikuasai dengan apa yang namanya otak reptilnya tadi. Jadi di sini dia pandai dengan mengelola emosi mereka. Dia ajarkan dengan adiknya. Atau Bapak Ibu tahu tentang keluarga Hartono family seperti itu. Nah, itu juga orang tuanya mengajarkan terkait yang namanya kelola emosi tadi. Coba tenangin dirinya dulu, ayo mau lihat. Tantrum ya Bapak Ibu jadinya. Ayo berapa? 1 menit, oke? Berapa menit? Coba, mami kasih ada waktu marah 5 menit. Oke, marahlah 5 menit. Teriaklah, ayo. Break dulu biar aja selesai masalahnya, marahnya. Ya udah, coba teriak yang kencang.
Nggak mau marah, terus maunya apa? Diam dulu. Ya udah, diamlah. Kalau nggak mau teriak, itu oke. Oh ya udah, adik diam lah. Mau marah pun itu oke. Tadi waktunya 5 menit ya, oke? Udah 5 menit. Tadi mau pikir lagi nggak? Hah? Aku tuh mau peluk. Habis itu bisa berpikir nggak? Tenangin amarahnya, tenangin emosinya. Jadi adik bisa berpikir jernih. Kalau marah-marah gimana kita bisa berpikir? Kalah. Pikiran positif kita sama amarah kita kalah. Tuhan nggak suka. Kalau segala sesuatu diselesaikan dengan amarah tuh gak ada baiknya. Dengar nggak? Yang ada situasi makin kacau. Oke, ini kalau kita terapkan untuk membantu anak tadi mengelola emosi seperti itu. Jadi ibunya mengajarkan terkait cara mengelola emosi agar tidak tantrum gitu aja atau sekedar meluapkan marah-marahnya. Namun saya pahami juga tantangan yang berat untuk kita ya Bapak Ibu, apalagi yang kita hadapi adalah anak remaja yang tentunya juga sudah memiliki pola pikirnya sendiri. Mereka bertindak sendiri seperti itu. Menurut mereka itu adalah suatu hal yang benar, tapi ketika kita bina, kita ajarkan, ya menurut mereka ya kita salah di mata mereka seperti itu. Jadi menjadi sebuah tantangan bagi kita terkait untuk pengelolaan emosi. Maka dari situ, jadi dari kementerian mungkin dari Kemdikbud seperti itu menciptakanlah 7 jurus ini secara meringkas seperti itu ya, untuk lebih mudah dipahami, ada alur-alurnya seperti itu Bapak Ibu. Terkait dari jurus-jurus tadi. Nah, terkait tadi sudah kita pahami bagaimana otak reptil tadi, bagaimana dengan otak limbik dan neokortex. Jadi kita usahakan juga jangan sampai dinosaurus yang ada di dalam diri kita keluar. Nah, ini untuk cara tadi pertanggungjawabannya, bagaimana cara mengelola emosi. Kemarin saya berikan opsi kepada anak-anak yang mana yang lebih sering mereka lakukan. Apakah ketika melakukan emosi mereka langsung merespon tindakan atau emosi jeda baru respon tindakan. Tapi kalau menurut mereka lebih memilih emosi, mereka jeda dan respon tindakan. Walaupun terkadang pada aplikasiannya, pada apa yang mereka lakukan sehari-hari, mungkin ada juga di bagian yang pertama. Emosi meledak, keluar, dikuasai oleh dinosaurusnya ya, tindakan yang didapatkan atau yang dikeluarkan menjadi tidak baik, bahkan membahayakan. Seperti itu. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini terkait pengaplikasiannya, mungkin di dalam kelas bisa menerapkan yang namanya membuat papan cuaca emosi, membuat roda pilihan, emotion tracker seperti adanya kelompok-kelompok emosi, misalnya dari emoticon yang misalnya ditempel nih di kelas seperti itu. Anak si A memilih emosi apa hari ini, seperti itu. Kemudian menampilkan drama dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup. Nah, sebelum itu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu karena secara nggak langsung Bapak Ibu adalah pendekar yang hebat dan sudah menguasai jurus 1 dan jurus 2. Oke, jadi di sini saya juga ingin membagikan yang namanya kartu dari jurus tersebut sebagai penutup dari kegiatan praktik baik yang saya lakukan. Oke. Coupon bukan sih kepada Bapak Ibu. Dah. 7 jurus BK hebat, bimbingan